datang pada malam hari ini menyatakan kesebebanan bersama dengan keluarga. Di tengah-tengah ibadah penghiburan saat ini, firman Tuhan datang kepada kita sebagai nas pembimbing demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini menjadi nas pembimbing sekaligus mau menyatakan betapa fananya kehidupan kita manusia di dunia ini. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Asalku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sesuatu yang fana, tetapi kita sebagai orang percaya punya satu pengharapan iman bahwa hanya Yesus jawaban kita dalam hidup ini. Mari bersama-sama kita menyatukan hati dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan kami, dalam persekutuan bersama ini, sesungguhnya kami mengaku bahwa peristiwa kematian yang telah berlaku di tengah-tengah keluarga dan jemaat-Mu di sini masih saja meninggalkan suasana duka yang dalam bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sebagai orang yang percaya, kami selalu mengaminkan hanya Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Banyak pertanyaan mengapa muncul di tengah-tengah duka cita yang kami alami. Oleh karena itu, melalui persekutuan ini Bapa, kami mencari penghiburan daripada Tuhan. Hiburkanlah kami dengan firman-Mu. Hiburkanlah keluarga besar Pasinggi Todingan dengan firman-Mu Bapa. Selamat kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini, dimohon kesediaan Jemaat Ebenezer Ranononju untuk membawakan puji-pujian. Disilakan. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, dengar ibu susah, ombak menderu, hiburkan
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka bersama Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu disilakan untuk menyimak dalam Alkitab masing-masing. Bacaan kita berada dalam satu perikop besar yang berjudul Rumah Bapa. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus senantiasa mengingatkan bagi kita sekalian bahwa yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau menjadi pelaku firman yang berbuah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan duka cita adalah sebuah peristiwa biasa dalam perjalanan hidup manusia. Di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, 3 ayat saja, tetapi punya makna yang sangat dalam. Dan mari kita mencoba kaji ayat-ayat ini satu-satu supaya kita dapat memahami dan memperoleh penghiburan yang sejati. Bagian yang pertama, firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya kalau orang gelisah, dia akan berusaha keras, berupaya untuk mencari makan. Dan dia dapat melanjutkan. Kalau orang yang gelisah, dia akan berusaha menjaga kesehatannya, membuat manusia tidak percaya pada orang-orang di sekitar. Dan lebih lagi, jika terlalu gelisah, maka manusia biasanya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sudah waktunya almarhum untuk menghentikan segala jerih lelahnya di dunia ini.
Dan saya sangat tertarik ketika Pendeta Rehobot menyampaikan khotbah pada penghiburan malam yang pertama. Dikatakan banyak pengalaman iman yang sudah disampaikan oleh Opa Kekasih. Bagaimana dia berjuang untuk anak-anak. Dan inilah saatnya dia berhenti. Sudah Opa, sudah terlalu capek. Almarhum semasa hidupnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sudah menentukan pilihan yang terbaik, yang tepat untuk hidupnya yang kekal. Karena itu sesuai dengan imannya, kita yang masih hidup tidak perlu khawatir atau gelisah akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya ketika kematian itu datang. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminannya. Bukankah Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita yang berdosa dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, karena aku ini jaminanmu. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat. Bukan berarti sebelumnya tidak ada tempat. Dia kembali ke surga menyediakan tempat. Itu adalah memakai istilah kita supaya kita mudah mengerti. Karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi makna dia menyediakan tempat itu selalu bermakna rohani. Bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil untuk bersiap menemui dia ketika kita dipanggil Tuhan. Disinilah makna grasio, makna anugerah bagi kita sekalian. Bahwa kita dilayakkan untuk mengalami sorga, merasakan keadaan sorgawi, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Berkata demikian, jangan ragu, ikuti dia, ikuti Yesus supaya kita dapat merasakan sorga dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, almarhum orang tua kekasih kita, semasa hidupnya telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap percaya. Pendeta katakan waktu dalam firman, sudah ada malaikat yang datang menjemput. Seharusnya ini menjadi penghiburan bagi keluarga. Jika orang yang meninggal dapat berkata-kata dan mengatakan, saya sudah bahagia karena saya bertemu dengan Bapakku yang di surga. Luar biasa. Kemudian hal yang ketiga, Tuhan Yesus yang akan membawa kita. Yesus pernah berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu bagi kita sekalian yang masih hidup dan diizinkan menikmati kehidupan ini, mau ditanya bagi kita sekalian, berkaca dari peristiwa kematian orang tua kekasihnya, percayalah pada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang sama dengan almarhum. Inilah penghiburan bagi keluarga dan bagi kita sekalian. Selamat menjalani kehidupan ini. Selamat kita menjadi saksi Tuhan yang hidup dalam hidup ini. Dan biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati keluarga dan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Patungan itu buang tak, kirikilalan itu katuan lan lino, susiriwo daulu bubungan, sangat turi anak Melayu, kena adang ini alo,
sebentar setelah persembahan kita berikan untuk menyatakan kesebebanan kita dengan keluarga yang berduka, disilakan vokal grup SMA Negeri 2 Poso. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama-sama menyatakan kesebebanan kita dengan keluarga yang berduka di tempat ini dengan memberikan persembahan diakonia. Sambil kita memberi persembahan, mari kita mengangkat pujian. Hanya pencobaan yang lazim bila kau berjalan dalam lorong.